Kementerian Agama Republik Indonesia beramal jadi semboyan umat membangun bangsa Indonesia Jaya. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah sejenak kita bermunajat memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Dr. Taifur Rahman berkenan memohon doa. Kegiatan pembinaan kepegawaian yaitu yang bertema pembinaan karir, prestasi dan mental pada pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Dasar hukum yaitu Undang-Undang SN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Dipa Setjen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman tentang kedudukan pegawai serta pengembangan karir dan potensi pegawai. Kedua, yaitu membentuk mental dan disiplin yang baik bagi pegawai. Ruang lingkup yang pertama, peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, serta seluruh pegawai pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Narasumber kegiatan ini adalah Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara zakat wakaf di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Dengan jumlah total peserta dan panitia dan narasumber sebanyak 110 orang. Di sini peserta mendapatkan hak, yaitu peserta mendapatkan kudapan dan bantuan transport. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, tempat Aula Man Sumeneb. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dimohon kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberi pengarahan dan membuka kegiatan ini. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang berpartisipasi dalam menyukseskan terselenggaranya acara kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Bapak-bapak kasih dan Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang mohon maaf tidak bisa semua pejabat terundang Bapak Ibu karena memang keterbatasan jumlah peserta yang ada di dalam departemen kami. Alhamdulillah pagi hari ini yang terpenting dari pertemuan ini sebetulnya adalah silaturahim, terutama saudara-saudara kita yang baru datang dari Makkah Madinah menunaikan ibadah haji. Kami ucapkan selamat datang. Tanpa mengurangi rasa hormat saya mewakili seluruh jajaran pimpinan tetap mohon doa kepada seluruh jamaah haji yang baru datang. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian,
kembali seperti apa yang saya ungkapkan tadi, bahwa salah satu inti dari acara ini sebetulnya adalah silaturahim. Terus itu ketika sudah disimpan, Jadi jangan disimpan aja kan, agak tidak mungkin seandainya kemudian kita komunikasi face to face per person dengan Bapak Ibu, karena keterikatan waktu, kadang nggak dikirim juga karena faktor jarak mungkin, apalagi yang ada di kepulauan, sehingga forum-forum semacam ini insya Allah sangat membawa manfaat untuk kita. iya Paling tidak yang belum pernah ketemu saya, walaupun saya sudah 1 tahun lebih di sini, mungkin baru bisa ketemu saat ini. Insya Allah ini juga membawa barokah untuk pekerjaan kita. Ada beberapa hal terkait dengan pembinaan kepegawaian ini secara global saja saya sampaikan, karena nanti secara detail masing-masing kasih akan menyampaikan pembinaan sendiri-sendiri. Jadi ada materi-materi nanti yang akan diberikan oleh masing-masing kepala seksi terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai aparatur sipil negara. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu terakhir ini kita sering diribetkan oleh sebuah makhluk Tuhan baru yang namanya pusaka. Ketika kita menjadi aparatur sipil negara, kita inginkan atau tidak, ketika kita menjadi ASN, maka sebetulnya ada 2 hal yang mengikat kita. Yang pertama, sisi material, dan yang kedua, sisi formil. Sisi material itu dalam artian apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita masing-masing itu kita kerjakan dengan benar, dan ketika pekerjaan ini sudah selesai tuntas, hasil yang diinginkan juga tercapai, sisi material sudah tercapai. Tetapi ingat bahwa selain sisi material ini, kita juga diikat dengan hal-hal yang bersifat formil. Seperti apa? Laporan, absensi. Formil dan material ini Bapak Ibu menjadi 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Bumi tunggal. Formil kita laksanakan, tetapi material kita tinggalkan, tidak dapat. Demikian juga sebaliknya, material kita laksanakan, misalnya kantor, bahkan sebelum 7:30 sudah ada di kantor, pulang jam 4 masih ada di kantor, pulangnya jam 5, tapi lupa tidak absen pusaka, maka ini juga akan berpengaruh kepada tunjangan kinerja dan uang makan atau lauk pauk istilahnya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa sisi material dan formil ini adalah 2 sisi mata uang yang harus sama-sama kita perhatikan. Dan kemudian ketika misalnya seperti yang kita dapatkan beberapa hari terakhir ini, ketika kita diwajibkan untuk absensi pusaka, ada error, ada force major dan sebagainya, itu adalah merupakan bagian dari pernak-pernik aplikasi yang memang saat ini harus kita laksanakan. Tapi di luar itu semua Bapak Ibu, saya secara pribadi dan mewakili para kasih, mewakili Bapak Kasubag juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kinerja yang telah Bapak Ibu lakukan untuk membantu saya dan para kasih. Jadi sebetulnya dalam teori manajemen itu bahwa seluruh pekerjaan kantor itu harus saya yang mengerjakan, Bapak Ibu. Jadi di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, baik itu internal atau eksternal, baik di bidang pendidikan, di bidang rumah tanggaan, bidang administrasi, haji, dan lain sebagainya, itu semua seharusnya saya secara pribadi yang mengerjakan. Tapi kemudian pekerjaan itu dibantu oleh beberapa kasih untuk urusan rumah tanggaan, sebagai ibu rumah tangga di kantor, sebagai istri dinas saya, Pak Kasubag. Pendidikan kita bagi jadi 3, ada pendidikan agama Islam, PAIS, ada pendidikan madrasah di Penma, ada pendidikan dinia dan pondok pesantren di Ponten. Kemudian untuk urusan haji, tugas saya itu kemudian dibantu oleh kasih penyelenggaraan haji dan umroh. Untuk urusan sosial, zakat wakaf, itu dibantu oleh penyelenggara zawah. Untuk urusan kepenghuluan, keislaman, dibantu oleh
Kasidimas. Jadi yang dilakukan kepala KUA itu tugasnya sebetulnya adalah tugas Kasidimas. Yang dilakukan oleh madrasah itu adalah tugas dari Pak Kasibdema. Yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di bagian umum, keuangan, kepegawaian itu sebetulnya adalah tugas Pak Kasubag keseluruhan yang semuanya juga menjadi tanggung jawab saya. Kemudian oleh para kasih tugas ini didelegasikan lagi, ya, di breakdown ke bawah tugas ini. Maka sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama kedinasan saya haturkan terima kasih atas pengabdian Bapak Ibu di Kementerian Agama membantu tugas-tugas saya. Saya yakin kesalahan besar apapun Bapak Ibu tetap tidak sebanding dengan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk membantu kami. Ya. Tapi jangan lantas ini menjadi senjata. Walaupun salah kan lebih banyak bantuan ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, karena status kita sebagai aparatur sipil negara ASN yang terbagi dua, ada PNS dan ada P3K, yang insya Allah Agustus ini menurut informasi dari Bapak Kasubag, SK mereka yang sudah lulus akan turun. Mudah-mudahan tidak pergi jauh dari lembaga kita ya. Karena yang ngatur penempatan bukan kami, yang ngatur itu adalah Kanwil. Tapi beritanya insya Allah akan dikembalikan ke lembaga masing-masing sehingga tidak terjadi kegoncangan dalam manajerial lembaganya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah punya pendidikan sebagai ASN juga, maka selain sisi formal dan material tadi, ada dua hal lagi yang melekat pada kita, yaitu hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang kita peroleh, bukan harusnya, yang bisa kita peroleh. Hak adalah sesuatu yang bisa kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Kalau konsep dalam Al-Quran kan jelas, di surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu pertama, kedua baru wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah ini sebuah kewajiban, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami minta tolong. Artinya kewajiban dulu baru kemudian hak. Itu pun terserah Allah apakah hak kita mau diberikan apa tidak. Nah, Bapak Ibu, kita evaluasi diri kita semua, dan mungkin termasuk saya juga, bahwa kita terlalu sering menuntut hak tanpa melihat apakah kewajiban kita sudah ditunaikan apa belum. Mungkin administrasi bisa kita bohongi, absen mungkin kita bisa bohongi, mungkin pusaka bisa kita olah, karena ternyata, mohon maaf sedikit bocoran, tapi tidak untuk dipraktekkan. Lokasi itu bisa diatur. Kalau ingin belajar, ayo ke ruangan saya. Itu mungkin kita bisa bohongi, tetapi hubungan kita secara personal dengan Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki kita tidak bisa kita bohongi. Makanya kemudian ketika sisi formil tentang kaitannya dengan kewajiban itu kita laksanakan, tetapi kita tidak melaksanakan tugas, saya sering mengatakan Allah pasti turun tangan untuk balancing, untuk menyeimbangkan. Hukum yang Allah tetapkan itu semakin capek semakin besar gajinya, semakin tidak capek maka semakin kecil gajinya. Kalau ternyata gajinya besar tapi tidak capek, jangan khawatir, Allah turun tangan untuk bikin capek. Ada saja tahu-tahu terpecok gitu ya, tahu-tahu tertusuk jarum sampai infeksi. Selalu ada cara dari Allah untuk mengeluarkan sesuatu yang seharusnya bukan dari hak kita. Oh enggak Pak, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Mungkin sedekahnya Bapak Ibu yang kuat kepada anak yatim dan fakir miskin gitu. Tapi jangan lantas kinerjanya lalu ditukar sedekah semua Bapak Ibu, jangan. Pak, kok gak masuk tadi? Saya sudah absen Pak. Nah, terus pekerjaannya sudah saya ganti sedekah Pak ke anak yatim. Nggak boleh seperti itu ya. Tetap kembali kepada tugas kita awal, bahwa
pekerjaan kita itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian gaji yang kita terima itu menjadi gaji yang barokah, gaji yang seandainya kita makan itu tidak berisiko. Secara fikih halal memang Bapak Ibu. Sesuatu yang kita terima secara fikih itu memang menjadi hak kita. Tetapi ingat, di atas fikih itu masih ada satu nilai yang seringkali tidak terlihat tapi nyata, yaitu barokah. Contoh ya, ini kan kebanyakan ASN, jadi saya lebih bebas ngomongnya. Ada ASN suami istri sama-sama sertifikasi, kuliahkan anak nggak bisa, beli rumah nggak mampu, beli mobil juga nggak mampu, hidupnya pas-pasan, musibah terus, harus dievaluasi. Mungkin ada something error, mungkin ada sesuatu yang salah dalam apa yang dia kerjakan dalam tugas kesehariannya sebagai ASN. Kalau tidak ada, berarti saya ucapkan selamat, Bapak Ibu sedang dalam ujian. Kalau lulus maka nanti akan naik grade. Jadi itu Bapak Ibu ya, hak dan kewajiban. Harusnya kewajiban kita laksanakan dulu, baru kemudian hak bisa kita peroleh. Kita berharap, saya secara pribadi mengevaluasi diri kita masing-masing, termasuk saya mengevaluasi saya, Pak Kasubag dan para kasih juga mengevaluasi diri masing-masing. Mungkin masih ada celah-celah yang kemudian membuat kita ada saja yang menyebabkan kita tidak tenang, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan hak Bapak Ibu sekalian, sebagai insan birokratif, sekali lagi sebagai insan birokratif, manusia yang sudah masuk ke dalam sebuah sistem birokrasi, maka mau tidak mau kita mengikuti aturan birokrasi itu. Kita mungkin punya hak, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hak kita itu dibatasi oleh kekuasaan orang yang di atas kita. Contoh seperti ini Bapak Ibu, saya naik sepeda motor misalnya di jalan raya, saya bayar pajak, sudah. Saya memakai helm, sudah. Spion 2 sampai kayak orang kunut gitu, sudah lengkap. Surat-surat lengkap semua, STN ada. Saya jalan, tahu-tahu dari depan ada bis nyalip dari arah berlawanan. Secara hukum saya punya hak untuk menggunakan jalan ini. Tetapi apa iya kemudian saya harus beradu dengan bis yang sebetulnya tidak punya hak tapi melewati jalan saya? Kira-kira kalau Bapak Ibu dari saya milih turun atau milih kemudian nabrak bisnya? Wahakala birokrasi. Demikian juga birokrasi. Minggir dulu Bapak Ibu. Perkara setelah minggir kemudian kita ambil batu, kita hantam bisnya, urusan beda. Tapi itulah dunia birokrasi memang seperti itu. Kita punya hak, tetapi hak kita itu sangat dibatasi oleh kekuasaan orang yang di atas kita. Ini kan tidak fair Pak. Secara sosiologis memang iya, tetapi dalam birokrasi itu pasti terjadi. Karena ada hak-hak istimewa orang yang di atas kita untuk melakukan sesuatu juga kepada kita. Toh sebetulnya hak tidak harus diambil kan ya? Hak itu bisa diambil, bisa tidak. Jadi misalnya Bapak Ibu kemudian saya sudah melaksanakan kewajiban, saya ikhlas Pak, nggak usah digaji, nggak apa-apa, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon doa teman-teman kita yang masih non PNS ini, mudah-mudahan segera ada jalan ya dari Menpan RB supaya mereka juga bisa memperoleh hak yang minimal hampir sama lah dengan ASN yang PNS. Kemarin itu saya sempat galau juga karena di internal di kantor Kementerian Agama tidak ada satupun yang lulus P3K. Untuk di KUA dan madrasah saya ucapkan selamat karena banyak yang lulus. Tapi di internal kantor yang justru kumpul dengan saya yang tiap hari ketemu itu tidak ada yang lulus betul. Kita doakan karena sebetulnya tanggal 28 November ini itu adalah terakhir istilah non PNS itu digunakan dari Menpan RB seperti itu.
Jadi setelah tanggal 28 November 2023, beberapa bulan yang akan datang, hanya ada 2 ASN. Yang pertama PNS, yang kedua P3K. Di luar ini dianggap tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah ada informasi yang terbaru bahwa yang sudah terdaftar untuk menjadi calon P3K kemarin ikut ujian itu akan tetap dipertahankan oleh pemerintah. Dan ya jangan hanya dipertahankan, hak-haknya juga mudah-mudahan ditambah. Makanya saya sering, kalau orang Jawa bilang itu gelo, Bapak Ibu. Gelo itu kayak nggak enak itu di hati. Ketika kemudian di tengah-tengah forum yang ada non PNS-nya, lalu di situ ada PNS yang membicarakan gaji lah, yang membicarakan tunjangan lah, yang membicarakan ini dan itu. Saya agak gimana gitu. Saya bayangkan seandainya kita jadi adik-adik yang masih non PNS dengan tunjangan yang sangat terbatas, kemudian kumpul dengan kita kok gaji tidak naik-naik ya, mulai dulu tetap saja 4 juta. Dan dengan PNS saya 700 cukup. Jadi ini sisi-sisi sosial yang kadang-kadang kita lupakan, tapi insya Allah penting itu untuk menjaga keberlangsungan komunikasi sosial yang baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada pembahasan tadi bahwa kita punya hak dan kewajiban. Kewajiban harus kita laksanakan dulu, hak baru kemudian kita peroleh. Walaupun untuk PNS itu istimewa. Jadi seperti bulan yang akan datang Agustus, gaji untuk kerja kita bulan Agustus itu sudah cair pada tanggal 1 Agustus. Jadi kalau kita terima gaji misalnya 1 juta di bulan Agustus ini yang akan datang ini, itu bukan gaji untuk kerja kita bulan Juli, tidak, tetapi itu untuk gaji kita pada bulan Agustus. Kurang bagaimana pemerintah coba, belum kerja sudah digaji, ya, belum kerja sudah digaji duluan. Oleh karena itu mutlak wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi material ataupun dari sisi formil. Ini harus sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah pasti kalau kemudian hal ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Kita kembali kepada dunia birokrasi kita, bahwa dunia birokrasi dengan dunia sosial masyarakat kita itu seringkali benturan. Contoh demikian. Saya tidak cerita di sini ya, karena mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat sini dengan masyarakat di tempat saya di Situbondo. Ada pernah satu orang CPNS di tempat saya sebelumnya di Situbondo, CPNS dengan golongan 2B waktu itu. Di masyarakat dia adalah seorang kiai, punya pesantren, biasa ceramah, dihormati oleh masyarakat. Begitu masuk ke dunia birokrasi, dia menjadi staf yang punya atasan. Yang atasan itu bisa saja memerintahkan sesuatu. Nah, ini kan kalau dalam istilah sosiologinya itu ada cultural lag, ada goncangan sosial. Karena di dunia nyata dia itu adalah seorang tokoh, dihormati, punya banyak bawahan, punya anak buah, berpengaruh di masyarakat. Begitu masuk ke dunia birokrasi, dia seorang staf CPNS dengan golongan 2B, yang kemudian yang namanya di kantor walau bagaimanapun namanya bawahan, yang harus mempunyai ketaatan kepada atasan. Ini pernah terjadi, sehingga apa? Di ruangan tempat dia bekerja itu sempat terjadi komunikasi yang kurang sehat, karena mungkin masih terbiasa di masyarakat. Ada staf yang nyuruh Pak Kasihan, "Anu Pak, ambilkan pulpen Pak di situ." Masih ada cultural lag-nya. Ketika biasa ditokohkan, lalu kemudian masuk ke sebuah birokrasi, ya sudah, mari kita bersama-sama mentaati aturan yang ada di birokrasi tersebut.
Dan kewajiban seorang atasan, kewajiban seorang pimpinan adalah mempunyai kemampuan untuk mengerti terhadap apa yang dirasakan oleh seorang bawahan. Itu wajib hukumnya. Ketika atasan, seperti kasus barusan ya, ketika atasannya itu adalah atasan yang cerdas, maka atasan itu tidak langsung marah, tidak boleh. Diamati dulu, kenapa? Ya. Diamati dulu, kira-kira ada apa dengan orang ini. Sehingga ketika kemudian si atasan tahu, Pak kasih tahu bahwa ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, seorang kiai yang biasa menjadi panutan di masyarakat, cuman kebetulan di sini adalah CPNS dengan golongan 2B, maka ada perlakuan beda yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahan. Tetap jadi bawahan, tetapi harus tetap diorangkan. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini yang harus kita miliki, yang harus kita miliki. Kemampuan memahami orang lain, walaupun untuk memberikan pemahaman kadang tidak cukup dengan nasihat saja, kadang-kadang harus meninggi sedikit nadanya, atau kadang-kadang lain sekali gitu. Itu terserah strateginya seperti apa. Tetapi apapun yang kita lakukan, semuanya harus dilandasi dengan satu hal, yaitu rasa kasih sayang. Jadi di sini kan banyak pimpinan ya, ada kepala KU, ada kepala madrasah. Ini masalah hati sebetulnya. Tetapi tolonglah, tidak boleh seorang pimpinan itu membenci bawahannya. Kalau bisa komitmen dalam dirinya, saya haramkan diri saya untuk membenci guru-guru yang ada di madrasah saya, misalnya, cakep itu. Sehingga apapun yang dilakukan, kalau sudah dilandasi dengan kasih sayang, biasanya masuknya ke hati. Kita marah pun kepada anak misalnya, kemarahan kita itu karena eman, bukan karena benci. Kalau anak kita nakal, ya harus kita marahin, bahkan harus kita setrap, dimasukkan ke jeding, dibenci dari luar, tak apa. Tetapi itu semua kita lakukan karena memang kita tidak ingin ada hal yang tidak baik terjadi pada saudara kita ini. Jadi itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita bertekad bersama-sama untuk tetap melakukan yang terbaik untuk tugas-tugas kita, untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah hal yang baik yang kita lakukan itu akan menjadi magnet dari hal-hal baik untuk datang kepada kita. Kalau ternyata kita berbuat baik tetapi yang diterima masih negatif, ya itulah ujian, mungkin Bapak Ibu akan naik pangkat gitu ya. Ya tapi paknya dia juga dulu. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya aturkan terima kasih atas segala bantuan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas, yang itu semua akhirnya juga menjadi bantuan bagi saya dalam melaksanakan tugas saya. Saya juga mohon maaf mungkin dalam keseharian, terutama kepada teman-teman yang tiap hari kumpul di kantor, Pak Kasubag, Bapak Kasih, dan teman-teman JFT, JFU yang ada di kantor, mungkin selama bergaul ada hal yang ini ya, yang kurang pas atau yang bagaimana, tolong diingatkan. Itu adalah keterbatasan saya. Jadi jangan lantas ketika saya keliru itu malah didukung Bapak Ibu, dosa itu. Ini salah satu kebiasaan Sumeneb ya, mohon maaf saya tambah sedikit. Salah satu kebiasaan Sumeneb itu ketika atasan salah itu malah nyalon, nggak boleh itu. Ketika atasan salah, Pak, ini begini, salah kan itu. Padahal itu salah, jangan ya. Foto kan? Ya ini karena memang akhlak ya. Jadi orang Sumeneb itu mengedepankan akhlak, sehingga ketika salah pun tidak berani untuk mengingatkan atau bahkan justru sebaliknya. Ini juga yang kemudian menyebabkan kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dirinya salah. Ketika kesalahan ini terus dilakukan tanpa ada yang mengingatkan, maka yang tidak mengingatkan juga dosa itu. Kalau ada sesuatu yang perlu diingatkan, silakan, nggak apa-apa. Pak takut marah, tergantung penyampaian. Ya, hal itu kan ada yang baik dan ada yang benar salah, ada yang indah dan tidak indah. Sesuatu yang benar itu harus kita bungkus dengan penyampaian yang indah. Misalnya begini, Pak, mungkin lebih baik tidak seperti itu.
kok bisa Pak ini gini? Mohon maaf Pak, demi kebaikan Bapak mungkin tidak seperti itu. Kan enak. Tapi kalau penyampaiannya kemudian pikirannya ke atas, sampai wajib dendeng kok misalnya. Wassalamualaikum. Tapi sekali lagi tetap lihat bagaimana karakter orang yang Bapak Ibu akan ingatkan. Jangankan atasannya, teman sebaya, bawahan kita pun ketika kita ingatkan dengan cara yang tidak baik, penerimanya juga tidak baik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita bersama-sama ya. Saya hanya bisa menyampaikan, sebenarnya juga belajar bareng-bareng seperti Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam mengabdikan diri kepada Kementerian Agama yang kita cintai. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Dan selanjutnya marilah kita buka kegiatan pembinaan kepegawaian ini dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan meridhoi langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Pembinaan kepegawaian hari ini insya Allah akan dilanjutkan penyampaiannya dimulai dari Bapak Kasubag PU kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rifai Hasid untuk memberikan pembinaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena sudah tahu semuanya, makanya saya ingatkan kepada Irfa'inal Dzikra Tama'ul Mu'minin, bahwasanya sebentar lagi di tahun 2024 kita akan punya agenda nasional yang nanti akan menentukan ke arah mana nasib bangsa dan negara ini. Maka nanti ada agenda pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu dalam rangka pemilihan kepala daerah dan presiden. Di sini kami hanya ingin mengingatkan pentingnya sikap kita sebagai ASN, kita harus netral. Dan itu juga sudah jelas sekali ditegaskan di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas ASN. Jadi jangan sampai kita di dalam pelayanan ini terbengkalai, pelayanan ini terganggu hanya gara-gara kita ini tidak netral. Kalau kita orang biru, kemudian yang minta dilayani ternyata orang merah, mamanya, akhirnya tidak jadi komunikasi yang baik karena beda tadi, karena tidak netral tadi. Oleh karena itu Kementerian Agama kita sebenarnya pegawainya harus benar-benar netral dan jangan bikin masalah lagi. Di sebab itu karena sudah banyak sekali masalah-masalah di Kementerian Agama, supaya benar-benar aktif untuk mengupdate data pribadinya di Simpek 5. Jadi kenapa Kementerian Agama dan sebagainya itu kepada kepala Kementerian Agama, walaupun di situ ke seksi masing-masing teki kasih perma dan sebagainya, sehingga saya menindaklanjuti ya dari atas nama kepala Kementerian Agama di sini tertera di situ kasih perma, tapi AR atas nama kepala Kementerian Agama. Tentu secara teknis yaitu diberi pertanggungjawaban kepada seksi masing-masing. Dalam hal ini katanya dengan moderasi agama, katanya dengan IKM, katanya dengan apapun, katanya dengan mutu pendidikan di madrasah, walaupun juga RA dan sebagainya, itu kami ya selaku dan Yaitu pada saat ini ada update in emis yang telah dibaiat atau di-launching pada tanggal 25 Juli 2023 Selasa kemarin, yaitu emis menjadi emis 4.0. Tolong kepada semua pengawas PAIS agar juga selalu mengupdate bagaimana
bentuk dan rupa dari MIS 4.0 ini, karena beberapa panduan telah di-share di grup yang ada. Yang kedua, mohon doa dan dukungannya kepada Bapak Ibu semua. Pada saat ini telah diselenggarakan seleksi pentas PAI untuk pihak SD yang nantinya akan berangkat atau berlomba di Jawa Timur mulai tanggal 2 sampai tanggal 10 Juni. Tanpa dukungan dan doa dari Bapak Ibu semua serta peran pengawas yang akan ikut membina, membimbing dan memotivasi guru-guru yang menjadi pembina, maka kegiatan itu tidak akan sukses. Ini. Terima kasih telah diingatkan kepada Bapak. Yang ketiga, untuk meningkatkan pelayanan di seksi PAIS, kami bersama teman-teman yang ada di seksi PAIS membuat sebuah aplikasi yang tidak bisa disinkronkan dengan usaha. Aplikasi layanan yang khusus yaitu adalah aplikasi lain yang bisa digunakan melalui Android dan bisa digunakan di laptop dan aplikasi web. Aplikasi ini sebagai alat informasi kalau sudah pembimbing dan mendidik kalau sudah paham aplikasi ini berangkat dari keprihatinan kami di seksi PAIS ketika seorang GPAI harus menantang ombak melawan baraja tentang menjelaskan bahwa semua mohon berdoa tidak GPAI guru pendidikan agama Islam tidak perlu datang lagi ke seksi PAIS untuk mengubah dispensasi upload dan berbentuk dari tugas masing-masing. Bisa upload melalui HP dan seperti melayani kepada seksi pendidikan dini dan pondok pesantren layanannya itu tetap pada 3 lembaga pendidikan, yaitu pendidikan pondok pesantren, yang kedua madrasah diniyah takmiliyah, dan yang ketiga adalah TPQ atau LPQ, lembaga pendidikan Al-Quran. Bapak Ibu, nah tentang beberapa hal tentang izin operasional masing-masing untuk TPQ hari ini sudah online, baik baru ataupun perbaikan. Sedangkan untuk madrasah diniyah itu masih tetap manual, jadi tetap pemberlakuan yang lama selama 5 tahun kemudian diperpanjang kembali. Sedangkan untuk yang baru tentu pengaduannya tetap seperti hal yang sebelumnya, tetapi kami memberlakukan visitasi ke lembaga madrasah diniyah takmiliyah yang baru, dan kami juga pasti berkoordinasi dengan pengawas PAIS di wilayah masing-masing. Kemudian untuk pondok pesantren sejak 2020 itu sudah online, sehingga semua izin operasional yang lama itu harus diperbaharui atau diajukan dari awal agar bisa mendapatkan izin operasional yang baru, yang mana izin operasional yang baru ini sudah berlaku selamanya dan ditandatangani langsung oleh Dirjen Pendis, sehingga tugas kami di kabupaten yaitu melakukan verifikasi data pun juga melakukan visitasi ke lembaga terkait, ke pondok pesantren. Dan alhamdulillah dari banyak pondok pesantren yang mengajukan, ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat kita rekomendasikan, yang tidak memenuhi syarat tidak kita rekomendasikan. Dan ada puluhan pesantren yang tidak memenuhi syarat dan tidak kita
rekomendasikan. Dan di dalam aturan pengajuan pondok pesantren, sebagaimana mungkin juga sudah pernah kami sampaikan, bahwa ada 2 syarat penting. Pertama adalah ada ruhul ma'had, komitmen untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Dan juga komitmen untuk patuh pada Pancasila, UUD 45 dan undang-undang yang lainnya. Oleh karena itu, tentunya setiap pondok pesantren harus punya komitmen kebangsaan, komitmen Islam rahmatan lil alamin, dan menghindari betul mengajarkan Islam yang tidak sesuai dan tidak seharusnya, atau yang biasa kita kenal dengan Islam yang radikal. Maka oleh itu kami mohon dukungan semua pihak, baik yang pasti adalah dari Bapak Kepala Kantor Barakasi dan juga seluruh Kepala KUA dan ASN. Apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan pesantren, mohon kami diberi informasi, karena bisa saja kami tidak tahu informasinya, tapi Bapak Ibu terlebih dahulu mengetahui informasi. Yang selanjutnya ada penambahan aturan. Kalau di dalam regulasi yang lama SK Dirjen 511 tentang juknis pendirian pondok pesantren nomor 511, sekarang ada juknis yang baru nomor 1626, ada beberapa penambahan persyaratan administratifnya, yaitu diantaranya pondok pesantren selain SK yayasan dan macam-macam itu yang sudah sering, yaitu pertama ada harus mengupload video pembelajaran kitab kuningnya di pondok tersebut, karena memang pembelajaran kitab kuning bagian dari arkanul ma'had, hal yang harus ada di pondok pesantren. Yang kedua, ada rekom dari ormas Islam, ya ada NU, ada Muhammadiyah dan beberapa ormas-ormas yang lainnya, ini juga harus, dan rekom itu dari pengurus di tingkat kabupaten, tidak boleh di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa atau badan otonom masing-masing, tidak bisa, harus ormas langsung di tingkat kabupaten, sehingga semua pondok pesantren yang ingin mengajukan izin operasionalnya harus mendapatkan rekomendasi dari ormas. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Tentu semua izin operasional itu tidak dipungut apapun, baik madrasah tinggi yang terpilih, madrasah FPI ataupun pondok. Untuk jamaah haji Kabupaten Sumeneb pada tahun ini yang lunas 666 orang. Kemudian jamaah haji kita ini terbagi pada 4 kloter, yaitu kloter 7, kloter 8, kloter 36 dan kloter 86 yang masih belum datang sampai saat ini, dan insya Allah kemudian untuk kloter 7 insya Allah dengan jumlah jamaah sejumlah 437 tidak ada yang bermasalah. Alhamdulillah semua sudah sampai di tanah air. Kemudian untuk yang kloter 8 dengan jumlah jamaah sejumlah 237, ada 1 jamaah dari kita yang meninggal dunia di Mekah. Kemudian ada 1 juga yang kita saat ini masih sedang dirawat di sana. Kemudian untuk kloter 36 yang berjumlah 164, ada 1 orang yang belum ikut pulang, dan insya Allah akan ikut pulang dengan rombongan dari kloter 83. Kemudian untuk kloter yang terakhir, kloter 86 yang akan datang pada tanggal 4 Agustus ini berjumlah 138 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah ketika banyak orang yang mendaftar untuk haji, itu diimbangi dengan banyaknya orang-orang yang juga membatalkan. Yang mendaftar banyak, tapi yang membatalkan hampir banyak.
Untuk data yang kita punya di tahun 2023 ini saja, yang mendaftar itu berjumlah 705. Kemudian yang membatalkan berjumlah 431. Jadi lebih dari 50%. Ini juga tanggung jawab kita bersama untuk memberikan edukasi pada calon jamaah agar tidak terprovokasi, karena mungkin ini juga tugas kita bersama untuk menyampaikan dan mengedukasi pada masyarakat. Saya juga mohon bantuannya dan harapannya pada seluruh jajaran di sini, terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, para kawan, para dasar dan sebagainya, untuk memberikan edukasi agar masyarakat tetap mendahulukan yang wajib, karena bagaimanapun haji yang wajib bukan kemudian haji yang wajib dijual dengan mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Takut poinnya yang terakhir adalah memastikan bahwa kita semua ini dapat memberikan edukasi atau pencerahan kepada masyarakat bahwa haji itu hukumnya wajib, sehingga pembatalan itu tidak semakin meningkat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian pembinaan kepegawaian pada siang hari ini, dan kami berharap semoga apa yang telah kita peroleh dari pagi sampai sekarang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita jadikan pedoman dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya.